kenapa ngomong-ngomong gitu, nyampe di apa namanya, dipencet-pencetin nih pundak sama Mhm. temen gitu kan, karena mungkin dia tahu cara buat nenangin orang kalau kesurupan kayak apa gimana, itu udah dipencet masih marah-marah kayak gitu. Bener-bener nih anak kenapa nih sebenarnya, habis ngaungan udah ngebanting dia baru teriak. Mana janji kalian untuk kasih makan saya? Sampai sekarang mana? Pas dilihat itu memang ada kayak apa sih namanya, sajen di ujung, paling ujung banget, bener-bener di tembok paling ujung tuh ada 2 tempat bulet kayak gitu, kayak mangkok, itu tuh kayak buat sajen inian gitu, di samping itu tuh banyak makanan yang kayak apa sih, isi badan manusia gitu, kayak ada usus kayak gitu-gituan, Oh. heeh. Pas lihat di bawah tuh bener-bener soundtrack, bener-bener kaget karena kita memang udah lama banget kerja bareng Mhm. sama teman kita ini gitu kan. Itu dia yang kita cari-cari, si Arif ini itu lagi celentang, Hah? ininya robek gitu, bener-bener ini pada Oh, sobek, perutnya itu udah nggak ada isinya. astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini punya pengalaman mistis yang sangat mengerikan. Seperti apa pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Ara. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ara udah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya. Jadi Kak Ara ini dari mana asalnya Kak Ara? Aku asalnya dari Tasikmalaya sebenarnya. Oh dari Tasikmalaya. Iya, dari Tasikmalaya. Jauh juga ya, lumayan ya. Iya. Oke. Nah jadi Kak Ara ini di sini katanya punya pengalaman mistis ya. Iya ada. Nah itu seperti apa nih Kak Ara? Cerita yang mau Kak Ara ceritakan ini nanti. Kisi-kisinya spill sedikit aja dulu Kak Ara. Iya, itu dari dulu pernah kerja di toko di daerah Tasikmalaya. Di situ itu ada 2 teman saya yang meninggal dengan histeris yang kayak tubuhnya itu banyak banget apa sih, luka-luka kayak gitu. Sama teman saya satu histeris yang benar-benar jadi udah sampai dibawa pulang jadi ke rumah sakit jiwa. Oh jadi Itu. gila. Iya, karena melihat sesuatu ada di situ. Oh serem banget berarti tempatnya ya. Iya. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu Oke. ceritanya ke arah. Kita lanjut lagi setelah ini ya. Siap. Tapi sebelum Ara menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Ara, udah siap buat cerita Kak Ara? Siap. Ya, kalau nanti aus diminum aja yang air yang sudah kita sediakan Kak Ara ya. Iya, terima Oke. kasih. Silakan Kak Ara. Iya, saya mau cerita nih. Cerita dulu dari tahun 2014. Saya pernah kerja di toko elektronik di daerah Tasikmalaya. Dari sana diberikan itu ada 7 karyawan. 3 laki-laki dan 4 itu perempuan. Nah, karena kita dibagi tugas.
tugas itu tuh kayak perempuan tuh dibawa di lantai bawah gitu kan, buat kasir kayak gitu-gitu, terus kayak buat nanti minta barang buat yang di atas gitu kan, anak laki-laki ada di ruang lantai atas untuk barang-barang yang dikirim ke bawah kayak gitu. Yang anak laki di atas untuk di bagian gudang, di bagian tempat atas itu memang ada tempat suatu yang nggak diboleh kita datengin, benar-benar nggak boleh masuk terkecuali pemilik toko itu. Oke, ruangan tersendiri lah itu Ada ya. satu ruangan itu benar-benar nggak boleh dimasukin untuk naruh barang kayak atau untuk kita istirahat kayak apa gimana kayak gitu, itu nggak boleh, benar-benar nggak boleh sama sekali sama bos tuh kayak gitu. Makanya pas lagi di situnya kita mulai di hari kedua dari kita baru masuk itu, suasana apapun itu masih baik-baik aja, masih nyaman, kayak pendapatan pemasukan yang kayak dari orang pembeli atau apa itu masih baik kayak gitu-gitu. Udah berselang selama berapa bulan ini ada pengurangan kayak gitu. Tapi di malam pas jam kita kerja di ruangan yang tidak diperbolehkan masuk itu ada suara. Ada suara tuh kayak yang mengaung gitu tuh. Mengaung itu mengerikan banget, sambil getok di tembok itu digedor gitu sambil teriak, mana makanan saya, mana makanan saya, mana makanan saya, kayak gitu kan. Teman saya pun dengar, grand saya tuh saya doang gitu yang ininya. Pasti kasih tahu sama teman, itu kayaknya ada orang di dalam kayak gitu kan. Kita coba lihat aja yuk, ngomong gitu. Jangan sampai takutnya nanti ada barang yang hilang atau ada yang rusak karena orang itu kayak orang kesurupan di dalam teriak-teriak. Makanya temen yang saya satu yang ini bilang, jangan, kan kemarin bos udah bilang kita nggak boleh masukin sedikit pun, mau apapun kita nggak boleh masuk. Jangan sampai, bener-bener jangan sampai masuk ke situ. Nanti bakalan bahaya kata gitu kan. Kita jadi pada bingung di situ tuh. Akhirnya kita masih lanjut kerja, nyampe untuk berapa hari masih dengar suara yang seperti itu terus. Mana makanan saya, mana makanan saya kayak gitu kan. Kalau ini tuh kayak suara pukulan kenceng banget. Kencengnya tuh di tembok bener-bener kenceng banget sampai kayak mau hancur. Kayak ada yang jatuh dari atas atap kayak gitu-gituan kan di belakang. Makanya sama temen tuh sampai sambil masih penasaran, katanya kita udah jalan berapa bulan kerja di sana. Itu bener-bener ngeganggu banget kan gitu kan. Temen yang dijaga di atas pun juga walaupun dia laki-laki takut, bener-bener takut gitu kan. Makanya dia bilang, oh yaudah udah kata gitu, kita coba cari tahu yuk kata dia gitu kan. Ya nanti aja lah, kita lapor dulu sama si bos nih, dia bilang gitu kan. Kita juga belum ngeliat apapun, kita belum diinin sama yang kayak macem-macem lah, dilihat-liatin kayak apa kayak gitu kan. Di 2 hari kemudian itu kita kerja pagi-pagi kan, kita baru mulai buka lagi, kita mulai inian. Saya kebetulan lagi ada dapat customer untuk minta ambilin barang yang udah mau dibeli di atas. Saya naik ke atas karena teman saya yang lain lagi sibuk kan, banyak customer juga gitu kan, makanya saya yang naik ke atas. Pas saya baru naik, di lantai itu pas banget mau deket pintu yang ruangan samping gudang itu ada sosok nenek-nenek. Ada sosok nenek-nenek berdiri sambil ngebungkuk. Itu sambil ngebungkuk itu nunduk, bener-bener nunduk gitu kan. Saya ngomong sama dia tuh, saya bilang, "Nek maaf, ada apa di sini?" gitu kan. Di sini itu tidak diperbolehkan oleh orang lain, terkecuali karyawan, kayak gitu kan. Nenek itu masih diem aja tuh, nunduk, nggak mau nenggakin kepalanya sama nggak mau natap ke muka saya kayak gitu. Saya pikir ini karena nenek-nenek kali ya, pendengarannya kurang gitu. Akhirnya saya coba lagi, coba maju deh ke depan hadapan dia, karena dia memang ngebelakangin saya tuh. Posisinya ngebelakangin. Saya maju ke depan, saya liatin lagi, saya panggil lagi, saya bilang lagi, "Nek maaf, di sini tuh tidak disembarangkan oleh orang masuk." Kayak gitu kan. Ini cuman karyawan sama pemilik toko di sini. Kalau memang ada yang mau dicari, bisa bilang sama teman saya yang ada di bawah. Nanti kalau misalkan ini baru ke atas, saya bilang kayak gitu. Dia masih nggak mau ngomong, tapi nggak lama ini dia dengan suara kayak nangis, negakin kepalanya. Pas ngebuka kepala itu ngangkat ke atas, itu saya sontak langsung diem, bengong gitu, bengong nggak sadar, kayak orang nggak sadaran diri. Bener-bener inian, karena ngelihat wajah si nenek ini, mukanya itu tuh pucet putih semua. Bola matanya itu tuh nggak ada, ini ngucur
ngucur ke bawah sini sampai di bibir itu robek lebar banget gitu, itu keluar semua tuh belatung keluar masuk dari itu. Dan di sini tuh kayak ada sobekan kayak boleh disobek pakai pisau kayak gitu-gituan. Ini pun keluar di leher pun keluar kayak gitu-gituan. Makanya saya bengong nyampe kalau nggak teman saya manggil mukul belakang saya gitu kan, hey, disuruh manggil anak laki-laki ke atas sama nyari barang, kenapa bengong sendirian di sini? Saya kaget tuh, makanya saya bilang, enggak, nih bang gitu kan. Ini tadi ada nenek-nenek di sini, aku bilang kayak gitu kan. Dia nggak tahu nih mau nyari apaan di atas. Dia bilang udah gue bilangin jangan di sini. Kalau emang mau cari barang, ntar gue yang bantuin. Gue udah gituin. Gue dari tadi dari lantai itu aja kelihatan dari tangga ngelihat lu itu sendirian. Lu berdiri bengong sendirian mangap, udah kapan tahu itu mau masuk laler apa kayak gitu. Lagi mikirin apaan katanya gitu kan. Udah buruan ambil tuh barang. Itu orang yang mau beli di bawah udah marah-marah kayak gitu kan. Enggak, aku serius ngomong gitu kan, serius nih itu bener-bener tadi ada nenek-nenek di sini, dia bilang gitu kan. Tapi saya nggak cerita yang saya lihat dia kayak apa, saya bilang cuma nenek-nenek kayak gitu kan. Udah deh jangan lama-lama di sini digituin. Pas lagi teman saya udah ini, nanti saya langsung ke tempat teman saya. Teman saya itu langsung bilang tolong ya anterin barang ke bawah. Kayak di bawah itu tuh soalnya banyak orang yang lagi nyari barang. Ya udah akhirnya kita turun ke bawah, kita kerja lagi kayak biasa gitu. Tapi saya masih kebayang itu benar-benar yang kelihatan si nenek-nenek itu ada di di banyakin customer itu. Ada di sempilan di kanan, di kiri, kadang kelihatan dari situ. Nih makanya sama temen, jangan bengong, jangan ngelamun. Mikirin apa sih? Tuh customer kanan kiri lagi pada nyari barang, kayak gitu kan. Enggak apa-apa kok, nembang gitu kan. Ya udah siap gitu. Kita mulai kerja bener-bener udah sampai udah jam kita kerja selesai gitu kan, kita pulang lagi istirahat tuh karena kita dikasih sama bos kan kasih mes. Karena jarak tempat kita tuh jauh, rumah kita tuh jauh dari toko gitu, makanya sama si bos ini dikasih tempat mes. Kita pulang ke rumah untuk istirahat. Di sana teman saya nanya, tadi di toko tuh lu ngeliat apa sih sebenarnya, bang gitu. Bengong aja sendirian, bukannya kerja, digituin. Ya nih, sekarang gue ceritain sama lo. Tadi di toko itu gue itu ngeliat nenek-nenek lagi ngebungkuk sambil kayak suara nangis. Pas panggil lagi, dia itu ngangkat mukanya itu pucet, sama bola matanya itu tuh udah nggak ada. Sama di leher itu tuh udah banyak sobekan gitu kan. Di di mulut itu sobek, banyak belatung keluar masuk kayak gitu. Teman saya ini cuman ketawa, itu mah halu kata dia gitu, cuman banyak kena capek kata gitu kan, kerja tuh capek, memang udah istirahat aja deh kata gitu kan. Sama teman yang ini teman saya satu ini nih, dia langsung nyeletuk. Tapi bener tuh yang dibilang sama si Ara, berapa hari yang lalu gue pernah ngalamin. Gue lagi mau ke atas ke ruangan buat ngambil barang lagi, gue ngeliat si Arif lagi ngomong sendirian marah-marah. Lagi marah-marah tuh, dia lagi marah-marah banget kayak gituan. Pas dilihat lagi tuh marah-marahnya lagi tuh makin kesel. Jangan naik ke atas, jangan naik-naik ke bangku kayak gitu, nanti jatuh. Kalau nanti jatuh, nanti kena banda-banda yang ada di bawah sini. Kamu ngapain di sini? Dia ngomong gitu. Mama kamu mana? Atau kamu emang di sini sama siapa? Kalau orang tua ada di bawah tuh, udah di bawah aja, jangan naik ke atas. Teman saya ini yang tadi celetuk masih tahu. Hey, itu ngomong sama siapa? Nembang gitu. No, ada barang yang harus turun cepetan. Jangan malah ngomong sendiri marah-marah, kayak gitu-gitu. Nih, itu anak kecil lari-lari tuh, gitu. Lari-lari sendirian. Di bawah tuh ada ibu-ibu atau bapak-bapak nyari anaknya enggak? Ini anak berdua dari tadi lari-lari. Ke belakang, ke depan, mau masuk ke ruangan, tadinya udah mau masuk ke tempat barang-barang nih, udah dilarang gitu, masih lari sana sini kayak gitu-gituan. Makanya pas ini enggak, tapi benar itu ada anak laki-laki sama anak perempuan lagi lari-lari. Elunya kecapean, bener-bener capek kali karena ngangkat barang berat naik turun. Gue lihat dari tadi
itu ngoceh-ngoceh sendiri. Enggak, beneran, masa ya nggak ngeliat? Itu dia barusan dari ada di situ. Itu nggak ngeliat, dia barusan lari dari situ. Bener-bener nggak ngeliat, kata teman gitu kan. Bener-bener nggak ngeliat sama sekali. Itu lagi ngoceh-ngoceh sendiri sambil kayak mau marah-marah, ngepel tangan gitu, kayak gergetan banget gitu sama itu. Enggak, gitu kan. Udah deh, gak usah mikirin yang kayak gituan, sama teman aku bilang gitu. Dia langsung lanjut kerja lagi. Nggak lama inian teman saya yang tadi dengerin cerita saya sama si teman saya ini, si Mega, dia malah inian, temen yang satu saya si Putri ini, itu mah cuman inian kalian aja, bener-bener emang karena kalian capek sama yang kayak sering denger suara-suara yang gak jelas kayak gitu-gituan. Gak usah diinin deh gitu, gak usah dipikirin kayak gitu-gituan, yang ada kita malah jadi gak enak buat kerja. Ya udah lama inian kita istirahat, mending kita tidur, besok kita kan kerja lagi, yang ada besok diomelin sama bos kalau kita nggak beres kayak gitu. Menjelang pagi kita mulai kerja lagi tuh, beberes yang macam-macam barang yang dikeluarin masuk kayak gitu-gituan semua udah beres. Bos pun datang kebetulan. Kita akhirnya ngadu atau cerita deh sama si bos itu, bilang, Pak, kita boleh nanya nggak sesuatu? Ini ruangan yang ada di lantai atas, di samping gudang buat barang elektronik yang kecil, yang sedang gitu, yang bisa diangkut, yang kecil kayak setrikaan, kayak blender kayak gitu-gituan gitu kan. Itu di samping di itu tuh yang nggak boleh sama bapak masukin. Itu ada apa sih sebenarnya? Yang di mana? Ini di samping ruangan ini, aku bilang gitu kan. Nggak ada apa-apa, itu mah nggak usah didengerin. Enggak, tapi kita semua, bukan saya doang, aku bilang. Kita semua ini denger. Itu ada suara ngaungan. Dia bilang, dia minta mana makanan saya kayak gitu. Makanan saya, emang bapak miara binatang di dalam? Aku bilang kayak gitu sama bos kan. Kamu jangan ngawur gitu. Di situ nggak ada apa-apa. Kalian tuh gak usah yang macam-macam. Ngapain gitu? Ngapain dengerin yang kayak gituan? Cuma paling karena kaliannya aja yang pada demen-demen cerita-cerita yang gak jelas kayak gituan. Udah mulai kerja lah memang gitu. Tapi kita jadi iseng, Pak. Karena kita itu kerja dari pagi sampai malam. Gitu kan. Gak ada shift-shiftan, gak ada libur gitu. Jadi kalau emang kita pulang semua, kita masuk kerja semua gitu kan. Ya itu mungkin karena kalian capek digituin sama bos. Ya udah, kalau emang kalian kayak gitu, kalian saya kasih libur, kita tutup toko selama berapa hari. Tapi nggak usah mikirin yang kayak tadi tuh, denger inilah, suara inilah atau apalah gitu. Teman saya yang satu masih gergetan tuh. Akhirnya dia bilang, saya ngeliat anak kecil lari-lari di atas. Si Ara pun ngeliat ada sosok nenek-nenek di sini. Nah, kalian mau mulai cerita yang gak jelas di sini. Kalian mau bikin jadi toko ini sepi, digituin sama bos. Kalau kalian emang beneran kayak gini, mungkin kalian capek. Yaudah, mendingan kita istirahat, kita tutup untuk berapa hari toko ini. Kalian istirahat nggak masalah, nggak ada pengurangan gaji pun nggak dikurangin. Kita bener-bener tutup, kayak gitu kan. Ya udah tuh, udah selang berapa hari, 3 harian, udah mulai kita istirahat. Di di mes kita itu tuh ada yang aneh. Kayak masih suara yang ngaungan itu ngikut nyampe ke tempat mes. Dari tembok samping gitu, karena kan tapi di tembok samping itu tuh udah nggak ada apapun, jauh sama tembok rumah orang yang lain, kecuali yang sebelah kiri baru nempel sama tembok yang lain kayak gituan. Pas lagi ini masih ada suara dan dia bilang kayak gitu, tolong bilang gitu deh, makananku mana, gitu doang, teriak kayak gitu lagi. Temen akhirnya jadi bingung kan, kedengeran kayak gitu. Kalian pada denger nggak sih sebenarnya? Dia bilang kayak gitu. Iya, aku juga denger. Kenapa nih suara ini nyampe ke tempat kita di sini ya? Kan toko lumayan dari sini gitu. Ada apaan sih nih gitu. Makanya sama temen yang satu, coba yuk. Ini kan kita lagi libur nih. Kita coba cari tahu aja yuk, toko kita buka kayak apa. Cuma nama temen yang satu nggak usah lah, biarin aja. Dia bilang gitu. Biarin kita istirahat aja lah dulu, nggak usah mikirin yang kayak gituan. Emang mungkin kita kecapean kali, kata bos, kata temen yang emang nggak percaya satu orang lagi tuh. Nggak lama dari inian, besoknya kita udah berapa hari selang ini kita masuk, bener-bener udah masuk kerja. Bos ngasih tahu,
ya udah hari ini nggak usah ada penjualan, nggak usah boleh customer datang atau kayak gimana, tapi buat kalian itu bersih-bersih tempat, benar-benar bersih-bersih tempat dari atas sampai bawah, semua kalian bersihin. Kalian benar-benar dilihat barang-barang yang udah udah nggak layak dijual sama yang masih apa gimana, kalian rapihin kayak gitu aja. Ya udah deh, dia bilang gitu. Akhirnya kita kerja semua nih, beberes semua di atas gitu, benar-benar. Teman saya yang satu bilang, yuk kita ke ruangan yang itu yuk, memang gitu kan, ke ruangan barang-barang yang kecil kayak serikaan kayak gitu-gituan. Pas dari inian sama si bos itu, jangan nyampe ujung ya, kata dia gitu. Kalian bersihin tempat itu di sini aja, jangan nyampe ke tembok pojok sana. Emang ada apa lagi Pak di pojok sana? Nggak kenapa-napa, di sana belum dibenerin sama tukang. Cuman itu doang alasan sama bos. Teman saya yang satu emang demen bercanda kan, mereka ditinggal sama bos pergi kerja, beres-beres, bersih-bersih sambil bercanda kayak gituan. Teman saya main kejar-kejaran, lari ke ujung. Mungkin nggak denger yang dibilang sama bos tuh kayak gitu tadi. Lari ke ujung, nyampe di sana dia malah kayak orang teriak ngejerit. Kayak orang ngejerit tuh teman saya tuh, si Mega itu. Teriak yang kayak orang ketakutan, bener-bener ngejerit ini. Itu kenapa tuh anak tuh, bener-bener ini anak kayaknya kesurupan kayak gitu. Kesurupan sambil teriak, bener-bener yang ngelemparin barang. Semua dibanting-bantingin. Itu yang ada kayak blender, serikaan, yang macem-macem barang-barang elektronik ini semua deh gitu kan. Bener-bener inian semua tuh dihancur-hancurin tuh, dilemparin, dibanting ke sana ke sini. Makanya kita nyampe bilang, kenapa kalian gitu kan, sabar gitu kan, kenapa ngomong gitu, nyampe di dipencet-pencetin nih pundak sama temen gitu kan, karena mungkin dia tahu cara buat nenangin orang kalau kesurupan kayak apa gimana. Itu udah dipencet masih marah-marah kayak gitu. Bener-bener nih anak kenapa nih sebenarnya. Habis ngaungan udah ngebanting, dia baru teriak, Mana janji kalian untuk kasih makan saya? Sampai sekarang mana? gitu doang. Makan apaan sih? Nih saya bilang gitu kan. Mega bangun, gitu kan. Ntar juga kita istirahat, habis ini makan. Aku bilang gitu. Dia bukan, kata dia gitu. Mana janji kalian, mana? Digituin. Kalau memang kalian masih seperti ini juga, jangan salahkan saya. Kalau nanti ada yang hilang. Dia cuma bilang kayak gitu. Ada yang hilang, jangan-jangan barang bakalan ada yang dihancurin nih, kata aku bilang gitu kan. Mega sadar dong gitu kan, istighfar lah, aku bilang gitu. Jangan kayak begini. Kita jadi pada takut nih gitu kan. Nggak lama dari ini tuh dia lemes gitu kan, akhirnya pingsan, nggak sadar diri dulu tuh pertama. Nggak lama inian kita bawa keluar, sadar inian Mega ngeliat apa sih tadi di dalam, sampai teriak-teriak. Gue ngeliat cuman ada satu, tapi mungkin lo nggak bakalan percaya, kata temen gitu. Kenapa? Di lorong yang tadi gue lari-lari sama si Dedi itu ada kayak binatang melata gitu, tapi badannya kayak manusia. Badan manusia gitu setengah, jadi ada kakinya manusia gitu, ininya tuh melata gini kayak ular gitu, tapi ke atas ke depannya itu muka manusia, kepala manusia kayak gitu. Itu lidah dijodorin ke bawah, sampai kayak bener-bener kayak orang lapar. Binatang itu kayak lapar banget, kayak pengen makan. Itu ngeliatin gue nyampe kayak gitu, makanya gue teriak, tapi nggak ada yang pada ngehin. Nyampe akhirnya gue baru sadar di sini, ngeliat gue baru ditidurin di sini. Itu ada kepala manusia. Masa iya sih? Kenapa gitu? Itu yang bos bilang kita nggak boleh nyampe ujung. Nah, barusan bos bilang, emang lo tadi nggak dengar kan dibilangin nggak boleh nyampe sana? Ih, gue nggak dengar. Gue kan lagi main sama si Dedi, lu bilang gitu kan. Lagi main kejar-kejaran sambil beberes kayak apa, kata gitu. Di ujung nyampe sana gue baru ngeliat ada gituan. Tiba-tiba udah nggak sadar diri, udah baru lu kasih tahu kalau gue teriak-teriak. Dia bilang kayak, mana makananku, mana janjinya, kata gitu-gituan. Nah, saya bilang udah deh, ini udah mulai nggak beres nih kayak begini-ginian. Gue bilang kayak gitu. Udah dari ini saya memang teman saya yang satu kan memang pisah tuh tempatnya, pisah ke ruangan sebelah kayak gituan. Teman saya yang satu memang bandelnya bener-bener susah dibilangin, yang namanya Arif ini. Memang udah, lu mau kemana? Gue mau ke toilet, dia bilang kayak gitu kan.
dan kita beneran emang ke toilet, bener-bener ginian ke toilet. Ternyata dia masuk ke ruangan sebelah. Dari ruangan sebelah dia masuk, itu udah dia nggak keluar lagi. Nyampe kita udah pulang, kita udah beberes, si Arif sebenarnya udah balik duluan apa kemana sih? Apa jangan-jangan nih anak cabut gitu, nggak mau ikut bantu-bantu beberes kayak gitu. Bener-bener gituan. Si bos pun juga nanya, si Arif kemana? Kok nggak kelihatan balik bareng kalian kayak gitu? Tadi ngeliatnya ke samping, katanya mau ke toilet doang gitu kan. Ke toilet doang. Enggak, kata temen tuh. Yang satu temen saya bilang, itu tadi kayaknya dia masuk ke ruangan sebelah. Nggak tahu ngambil apaan atau ngeliat apaan di dalam. Tiba-tiba masuk aja udah. Dari situ ya udah gue nggak ngeliat apa-apa. Kayak gituan. Itu mah paling cuman sekedar dia masuk, tadi dia balik. Nah apa mungkin dia langsung cabut gitu, dia nggak mau ikut beres-beres. Kayak gitu-gituan ya. Pas kita udah balik, ya udah deh kata bos kita, kan udah pada kalian istirahat, besok udah kalian udah bisa siap belum buat kerja lagi. Kita mulai inian, jala udah pagi, itu emang anak gak pulang, udah istirahat nih kita nih. Pas pagi-pagi itu bener-bener belum balik juga, gak nyampe ada di toko pun gak ada. Nih Arif kemana nih, ini anak dia bilang gitu kan, ini toko kan harus diiniin gitu, harus benar-benar ada yang jaga di atas, takut barang ada yang kudu naik sama turun kayak gitu diantar. Ini nggak ada juga sama sekali, sampai ada jalan hampir mau seminggu. Hampir seminggu itu dia tuh nggak ada kabar. Bos pun marah. Ini anak kemana? Sebenarnya masih niat kerja apa enggak? Kalian itu telepon telepon dia enggak atau telepon keluarganya enggak gitu kan, ngabarin si Arif ada di mana. Udah telepon ke keluarganya, dia bilang gitu kan, tapi emang nggak ada. Kan emang bukannya di sana dikasih rumah buat tidur kata orang tuanya gitu doang. Ya saya cuma jawab iya, aku bilang gitu. Tapi emang nggak balik, bener-bener nggak ada. Itu sampai hampir bener-bener udah lama nggak ada kabar sama sekali. Kita kan bingung jadinya kayak gituan. Pas habis selang dari itu udah nggak ada kabar, dia ngilang. Itu pendapatan itu langsung baik lagi. Tadinya kan turun tuh, bener-bener kayak orang yang sepi gitu kan. Ini bener-bener naik. Anehnya tuh pendapatan dari kita jual nggak kayak kemarin-kemarin. Ini penuh banget, bener-bener kita nyampe kelabakan. Bener-bener karena kan di sini cuma cewek 3 orang kayak gitu kan, 3 orang doang tuh, 3 orang. Di bawah tuh udah bener yang ini mau minta cari ini, yang ini mau minta cari itu, kayak gitu-gituan. Ini gimana nih? Udah gitu si Arif juga nggak ada juga buat di atas buat nganter barang, buat dibawa pergi ke sana ke sini. Udah nggak ada inian. Temenku minta tolong dong lo yang ke atas, nih anterin ini, tolong untuk turunin barang buat diantar kayak gitu kan temen. Nah memang dari yang salah satu temenku emang tadi bilangnya ke toilet, yang cewek, karena jadi aku tinggal berdua kan sama temanku itu. Dia naik ke atas, aku naik ke atas ini, aku cari barang yang ada di ruangan yang kecil tuh, gudang kecil bukan yang besar. Dilihat dari inian udah nyari barang, pas aku lihat itu kayak ada orang, 2 orang lagi nyempil di situ berdua, nyempil berdua gitu kan. Pas saya lihat ini yang teman saya 2 orang, laki sama perempuan, itu lagi kayak gitu deh, kayak lagi berhubungan intim di gudang di kecil itu. gudang kecil itu. Karena kan kalau gudang kecil kan jarang banget orang nyari. Jarang banget gitu kan. Padahal kan biasanya mencari kan kayak kulkas, TV yang berat-berat kayak gitu kan. Di situ emang jarang banget ada yang masukin. Dan nggak ada yang jaga. Yang selalu dijaga itu yang ruangan yang benda-benda berat. Itu benar-benar kaget gitu. Saya ngeliat teman saya sendiri lagi berhubungan intim sama teman saya yang perempuan itu. Lagi kayak gitu. Makanya pas Senin, dia ngelihat saya karena mungkin dia kaget kali gitu kan, karena saya mau ngambil barang yang ada di sana gitu kan, mau ngeliatinnya. Jangan lari. Saya malah diancam gitu. Diancam sama dia, jangan ya, dia bilang gitu. Awas lu nyampe lu lapor sama bos, lu bakalan mati lu nanti. Digituin sama teman. Saya cuma bilang, itu urusan kalian ya yang kayak begini. Nanti kalau ada apapun yang macam-macam kayak gimana, itu urusan lu sendiri, lu yang nanggung sendiri. Jadi nggak usah ngancam-ngancam gue juga nggak bakalan takut kok kayak begitu, ngomong kayak gitu. Tapi tetap ya, awas nyampe gue denger lu ngomong, ada yang tahu, ada cerita kayak begini, abis lu sama gue, kata dia gitu.
Akhirnya saya turun, udahlah itu urusan lo aja, gue mau cari duit, bilang gitu kan, gue mau nyari duit, gue mau nyari makan, aku bilang. Akhirnya aku turun nganterin barang ke bawah. Selesai dari inian itu, nggak lama ini udah apa sih namanya, kayak udah ranju apa nganter barang. Di situ tuh kayak masih ngelihat kayak ada sosok orang lagi berdiri, benar-benar berdiri di ujung deket pintu mau keluar masuk, orang masuk itu tuh orang berdiri pakai jubah warna merah kayak gitu-gitu tuh. Jubah warna merah ini kepalanya tuh ketutup bener-bener rapet, ininya tuh maju kayak apa sih, binatang kayak serigala apa-apa gitu yang ini banget, suka mengaung kayak gitu tuh. Nggak lama ini kan dari jauh, itu apaan sih, ini bilang gitu. Aku makin deketin, makin liatin lagi, ternyata binatang yang kayak yang dibilang sama teman saya yang kemarin, si Mega itu yang histeris, yang dia bener-bener waduh, aku bilang kayak gitu. Tapi kok dia sosoknya beda gitu, kalau yang dilihat dia kan melatah, kalau ini berdiri bener-bener berdiri, tangan tuh ngaung gitu kayak mau nyakar, sama muka tuh bibir tuh maju, taring ini keluar, taring ini dari mulut itu keluar, sama mata tuh melotot gede banget kayak gituan. Makanya aku dari situ aku langsung mundur sampai teman saya yang belakang, jangan mundur, belakang banyak banda. Ngapain ke situ-situ, lu lihat apa? Itu nggak ngeliat di ujung, itu deket pintu masuk, bilang gitu. Mana, nggak ada apa-apa di situ, coba lihat aja, lihat coba gitu, nggak ada. Itu orang lagi berdiri, lagi cari-cari, lagi lihat-lihat barang-barang sampel, nggak yang ada yang macam-macam gitu. Udah jangan ngaco deh, emang kita lagi nyari si Arif, belum balik-balik juga. Tapi jangan mikir-mikir yang kayak gitu sampai denger-denger yang ngaung-ngaung yang kayak kemarin kita sering denger. Itu ntar aja deh, kita cari taunya, bilang gitu. Sampai udah selesai kita kerja di malam, kita istirahatnya gitu kan. Pas mau pulang beres-beres tuh, teman saya sendiri tuh yang ngedenger suara ngaungan lagi, bilang lagi, mana gitu kan, mana makanan saya lagi, udah begitu. Kemarin dia bilang cuman makanan saya gitu, mana makanan saya, sekarang makanan saya lagi. Nah kan kita jadi bingung tuh, makanan lagi apaan sih ini sebenarnya gitu kan. Udah deh, kalau misalkan inian bos kan udah balik tuh, kita coba cari ini aja deh, kita cari tahu yuk, bilang gitu kan. Anak-anak juga masih ada di sini, lu pada mau tahu nggak di sini tuh ada apa sih sebenarnya, aku bilang. Ya udah deh Ra, kalau gitu, tapi lu juga jangan kabur ya, ngomong gitu. Lu yang ngajak, lu jangan takut sendirian, kata dia gitu. Enggak, gue nggak bakal ini, gue juga penasaran, gue pengen tahu gitu kan. Pendapatan kita aja kadang naik turun kayak apa, kalau lagi rame banget. Nah itu pas kalinya lagi rame, lu sadar nggak sih, kemarin kita sepi banget tuh, berapa hari yang lalu tuh kita sepi. Masa tiba-tiba langsung dur gitu, langsung orang yang ada beli ini nyampe 5, nyampe ini beli 6, itu benda-benda yang berat gitu loh, bukan yang enteng kayak gitu kan. Iya sih gue sadar, yaudah dicoba yuk, bilang gitu kan. Belum balik, kita belum inian, kita cuman matiin lampu ada apa bawah biar kelihatan kalau kita udah pada pulang semua. Kita langsung naik ke atas lagi. Dari lantai atas itu kita cari tahu, cuman pas masuk kayak bau-bau bangke itu baru kecium. Nih dia bilang nih, bau-bau kayak bau busuk apaan nih di dalam kayak gitu. Lu pada nyium nggak? Aku bilang gitu kan. Ini mah kayak bukan bangke binatang. Kalau bangke tikus tuh nggak kayak gini, atau bangke kucing atau kayak gimana tuh bukan kayak gini. Lagian juga kan nggak ada binatang masuk. Ya kalau tikus mah bisa kali dari atas, dia habis berantem jatuh ke bawah, aku bilang gitu. Tapi ini bukan bangke tikus, Ra. Lu nyium gak sih baunya, bau banget kayak bau bangke apa sih, orang mati kayak udah lama, kayak belum dibersihin kayak gitu-gituan. Kayak kita masuk ke dalam, bener-bener masuk ke dalam lagi kayak gitu kan, masuk ke dalam ke ujung, pas dilihat itu memang ada kayak apa sih namanya, sajen di ujung, paling ujung banget, bener-bener di tembok paling ujung tuh ada 2 tempat bulat kayak mangkok gitu, kayak mangkok itu tuh kayak buat sajen inian gitu. Di samping itu tuh banyak makanan yang kayak apa sih, isi badan manusia gitu, kayak ada usus kayak gitu-gituan. Terus kayak apa sih, ginjal tapi udah kayak dipotong-potong, terus kayak daging, kayak kulit manusia, kayak apa, kayak gitu-gituan.
Dirinya ada di sajen itu gitu kan. Di samping sajen itu tuh bener-bener gitu kayak ada kopi, ada kembang kayak gitu-gituan kan, kalau sajen modelnya kayak gituan. Lah ini ada apaan nih kayak begini-ginian gitu. Cuman teman saya yang satu bilang, bos kita ini kan orang Chinese, pasti ada lah kayak gitu-gituan, kayak gitu-gitu. Tapi kan dia mah cuman buat ya namanya juga leluhurnya kayak apalah kan, memang harus kayak gitu-gituan. Tapi ini anehnya kenapa di sini lu perhatiin dong, kalau yang Mas Sajen ya kembang aja. Iya benar. Nah kembang aja sama lilin gitu. Tapi ini enggak. Lah ini lihat deh, dilihat gitu. Ini daging, ini daging loh, gitu kan aku bilang. Ini daging, yang ini tuh usus kayak mie. Lihat dong, ini bukan mie loh, ini usus, bilang gitu kan. Iya sih bener tuh Ra, katanya gitu kan teman. Nah ini kan kita masuk bener ke ujung lagi. Bangkainya itu makin kelihatan ada di kolong meja yang di sajen ini. Pas kita lihat itu, pas lihat di bawah tuh bener-bener soundtrack, bener-bener kaget karena kita memang udah lama banget kerja bareng sama teman kita ini gitu kan. Itu dia yang kita cari-cari, si Arif ini itu lagi celentang, ininya robek gitu. Bener-bener ini pada sobek, perutnya itu udah nggak ada isinya. Astagfirullah. Nggak ada isi sama sekali, udah robek-robek, banyak belatung, kecoa keluar masuk kayak binatang. Udah deh yang bikin bau gitu kan, binatang apa sih bikin masuk kayak gitu kan. Itu di situ kita bener-bener aduh ya Allah, ini kenapa nih kayak gini gitu kan. Kita sampai ya Allah, ini kita tuh udah sering banget bareng-bareng kayak berantem bareng apa gimana gitu kan. Kita kan jadi ya Allah, ini kok jadinya kayak gini gitu kan. Ya Allah, ini bener Arif apa bukan sih gitu kan, karena udah banyak cincang sobek dicakar-cakar gitu muka. Akhirnya sama teman saya yang satunya itu kita tarik si Arif itu keluar dari meja itu, kolong dari itu ditarik, bener-bener kita lihat itu kaki bener percis banget sama pakaian yang terakhir dia pakai. Ini baju bener, baju yang kemarin terakhir si Arif pakai nih, celananya, sepatunya kayak gitu-gituan. Pas dilihat lagi, ditarik bener-bener lebih jelas lagi, itu bener. Dilihat, dibuka sama saya tuh bajunya dia yang karena ditutupin, karena memang udah kelihatan kayak binatang inian, bener-bener dilihat. Itu ususnya nggak ada, ginjal nggak ada, jantung nggak ada, itu bener-bener nggak ada. Ini bolang mata tuh pada, aduh, tante aku bilang ya Allah, bener-bener kenapa jadi kayak gini banget gitu kan. Ini ada apa sebenarnya di sini gitu kan. Kita jadi semua pada takut, bener-bener jadi pada merinding kan. Aduh, ini sebenarnya di sini ada apa nih, gitu. Kita jadi pada tengok kanan kiri kayak gitu-gituan kan. Takutnya kayak begini juga gitu. Ini ada apa? Sama teman saya yang waktu itu ketakutan. Mungkin yang kemarin gue lihat, kata teman. Yang dia bilang itu mana makananku. Temanku yang satu lagi bilang juga, nah jangan-jangan ini mana makananku lagi. Mungkin ini udah kenyang, dia udah kenyang kali sama yang udah mati ini satu, dia minta lagi. Makanya kita jadi takut jadinya di situ, makin bener-bener takut banget kan. Aduh, udah kita bener-bener langsung telepon bos, minta datang ke ruang ke toko nih. Bos tolong datang nih, ada inian, bilang gitu kan. Ada apa? Kita nggak bilang kalau ada mayat si Arif ketemu apa gimana. Tolong Pak langsung ke sini, ada yang harus kita omongin gitu kan. Ini penting banget Pak, bilang gitu kan. Akhirnya si bos datang. Pas inian kalian ada di mana? Saya ada di ruangan atas, di ruangan yang nggak boleh sama sekali Bapak boleh buka. Si bos itu malah marah-marah tuh. Kalian tuh kenapa malah masuk ke sini? Saya udah bilang, ruangan ini cuman saya yang boleh masukin. Kenapa kalian masih ngotot gini? Bukan kayak gitu Pak. Kita penasaran kenapa teman saya itu nggak balik-balik. Karena memang nggak pergi kemana-mana. Dari toko ini dia itu nggak keluar kemanapun. Dari sini pun udah langsung nggak pulang ke rumah sampai sekarang. Dan yang kita mau kasih tahu sama bos nih, itu dia ada tuh. Mana? Gitu. Itu di bawah kolong meja tempat Bapak naruh sajen. Sajen apa? Tadi gitu kan? Iya, sajen yang Bapak biasa pakai. Mungkin ini mah memang karena luhuran Bapak ya. Aku bilang gitu. Kita pertama nggak ada pikiran macam-macam. Tapi di samping mangkok sajen itu kenapa ada isi tubuh manusia? Isi tubuh manusia. Itu mah pandangan kalian aja yang salah. Itu daging sapi.
Itu daging sapi sama mie yang belum mateng, jadi masih lebar. Mata kalian aja kalian kayak gitu. Pak, kita masih pada sehat, saya bilang. Saya pun mesti tahu yang mana itu bau makanan sama bukan. Makanan yang ibaratnya basi sama misalkan bangke tuh bisa-bisa ngebedain. Ini tuh bau bangke, bau bener-bener bau mayat yang udah inian banget. Isi tubuh itu kan kelihatan gitu-gitu banyak. Tolong dong Pak jelasin sebenarnya ada apa di toko ini, aku bilang. Kalian tuh jangan macam-macam ya, katanya gitu kan. Enggak, beneran ini ada apa Pak, dia bilang gitu. Si bapak itu masih marah kan, si bos bener-bener marah. Dia maju ke meja tuh, ke belakang meja. Dia tuh langsung kayak di dalam tuh teriak-teriak. Di dalam tuh teriak-teriak sampai minta tolong. Tolong saya, tolong, kata gitu kan, tolong gitu kan. Di dalam, karena ada ruangan kecil di tembok itu ada ruangan kecil. Kalau masuk tuh mesti nyempitin badan dulu gitu. Mesti ngeringkuk dulu tuh badan baru bisa masuk. Si bos masuk itu benar-benar di situ dia teriak-teriak. Aduh sakit, tolong kayak gitu kan. Aduh sakit, tolong. Kita cari ngeliat tapi nggak ada apapun. Nggak ada siapapun. Sampai kita lihat bos pun nggak ada. Cuman suaranya aja tuh, bener-bener suaranya. Ini ada apaan nih? Dia bilang gitu kan. Udah deh, dia bilang gitu kan. Kita tinggalin aja deh nih si bos nggak ada sama sekali nih suara. Tambah lagi kita ngelihat sosok si Arif aja udah kayak gini. Akhirnya kita telepon rumah sakit buat bawa ini dia mayat ke rumah sakit kan pakai ambulan. Udah dibawa, kita udah tenang tuh buat urusan dia. Akhirnya kita pada balik rumah. Nyampe di rumah itu teman saya yang perempuan teriak-teriak bener-bener ketakutan lagi. Histeris bener-bener yang kapan tahu, yang bener-bener tuh kayak orang mau dicekek, kayak pengen dingauk kayak apaan tahu. Takut, bener-bener ketakutan banget itu. Kita nyampe, jangan bercanda lagi nih, ini kita lagi serius, kita baru habis nyelesain si Arif. Jangan bikin yang kayak ginian. Dia gak nyautin apapun, dia malah nangis, makin nangis kenceng kayak orang yang ampun, sakit, ampun, jangan. Dia cuma ngomong kayak gitu-gituan. Aku cuma nanya lagi sama dia, ngomong dong Mega, lu kenapa? Dia bilang gitu, sadar bangun gitu. Ini gue gitu kan, gak usah takut ada gue di sini, ngomong aja ada apa? Dia bilang gitu kan. Lu kenapa? Dia bilang gitu, masih tuh dia teriak-teriak kayak pantau. Dia teman saya yang satu juga nenangin kayak apa? Dia kayak ngeliatnya kayak ketakutan. Bener-bener kayak orang takutan tuh di situ dia ngaungnya tuh. Malah kayak orang yang sana jauh pergi, jangan deket-deket pergi gitu. Teman saya yang satu malah diusir. Ngeliat nih kenapa sih nama gitu, itu teman kita juga kali gitu, bilang gitu. Ini orang enggak, bukan sana pergi gitu kan. Dia meluk saya tuh sambil nangis bener-bener kayak gituan. Itu di belakang lo itu ada orang gede tinggi, itu dia kayak megang pisau tajam, benda-benda tajam gitu kayak pisau gitu kan, kayak mau nyobek gue, mau deket-deketin gue kayak gituan. Makanya gue bilang gue nggak mau, itu gue udah kena di tangan gue sakit, kata dia. Jangan ngarang, di belakang gue itu nggak ada siapa-siapa kecuali teman-teman kita gitu kan, bukan yang macam-macam. Enggak, beneran, kata dia gitu. Lu masa nggak ngeliat sama sekali atau nggak ngerasain sih di belakang lu tuh kayak apa gitu kan? Kalau misalkan ada yang kayak mistis yang kayak apa kan, hawa-hawa merinding itu ada kayak gitu-gitu. Masa lu nggak ngerasa kayak gitu? Enggak sama sekali, bang, kayak gitu. Tapi ini beneran itu ada, dia ada di sini, bang. Yaudah deh, lo biar tenang mendingan istirahatnya bareng gue, aku bilang kayak gitu. Teriak-teriakan kayak gituan. Nyampe malam dia masih teriak-teriakan, wak-wakan kayak apaan tahu, sambil nyakar-nyakarin muka sendiri kayak gitu-gituan. Mana makananku kayak gitu kan, kalian bohong, dia selalu teriak kayak gitu mulu. Kalian bohong, nyakar tuh muka dicakar-cakar semua muka dia sendiri, rambut dijunggut, baju disobek, ditarik-tarik kayak apa kayak gitu-gituan, sambil ngaung-ngaung tuh dia. Bener-bener ngaung-ngaung yang kayak orang itu masih bilang bener-bener udah nggak jelas. Nyampe kita udah tenang, bener-bener kasih minum apa gimana malah dilempar itu apa si gelas kayak gitu kan. Nggak ada inian tuh. Akhirnya lapor sama bos kan, Pak, kayak ini kita nggak bakalan bisa buka toko untuk hari ini karena Mega di sini lagi aneh. Abis kejadian berapa hari yang lalu itu tuh, ini si Mega ini langsung kayak orang yang aneh, teriak-teriak, mengaung-ngaung sambil nyobek-nyobek baju sendiri, muka dicakar-cakarin, rambut dijunggut nyampe pada putus gitu, pada rontok kayak beginian. Sama bilang itu kalian bohong mulu. Ini ada apa sih Pak sebenarnya gitu loh.
jujur sama kita Pak, ada apa sebenarnya, bilang gituin aja. Teman saya pun yang satu, udah deh, si bos mah kalau diajak cuma lewat telepon tuh gak bakalan jelas, mending gue samperin langsung ke toko gitu. Karena di toko ini pasti bos kan di dalam pasti lagi bebersih, yang kayak apa gimana kita nggak tahu karena kejadian yang kemarin. Masih marah karena kita memang disuruh balik, benar-benar udah nggak usah kalian ada di sini dulu, saya mau ada urusan dengan toko ini, mau dirapihin karena kalian malah berantakin gituin kan. Makanya kita disuruh balik, istirahat di rumah tuh. Kejadian si Mega ini makanya temen lari, bener-bener lari. Udah gue yang nyamperin si bos aja deh, biar gue yang ngomong sama bos kenapa nih si Mega kayak begini, kayak gitu kan. Teman saya yang ini pun datengin ke sana lagi, datang ke sana nyari bos, nggak ketemu gitu kan. Apa nggak ketemu apa gimana, itu anak nggak balik-balik juga sama, nggak balik lagi. Sampai saya telepon lagi tuh, lo di mana, cepetan ini balik gitu kan. Gue sama siapa nih nanti ngurusin si Mega kayak begini nih, gue bingung. Masa iya cuma segini doang, lu harus ada lu di sini juga bantuin gue kayak gitu. Udah aku pakai inian kan, kontak telepon gitu kan, langsung ke dia kayak gitu buat ngirimin. Nggak dibaca sama sekali, nggak didengar atau kayak gimana kayak gitu. Diangkat telepon pun juga enggak gitu kan. Nih anak kemana nih, nggak balik lagi bener-bener, kata aku bilang kayak gitu. Udah iniin, aku bilang udah gue tenangin aja deh. Tapi ini anak masih teriak-teriak bener. Si Mega itu tuh bener-bener masih kayak orang surupan yang aneh banget, kayak orang ketakutan gitu, teriak-teriak sendiri kayak gitu-gitu. Masih aja ketakutan yang kayak gituan, kalian bohong kayak gitu kan. Kalau masih seperti ini juga habis gitu kan, kalian habis aja ngomongnya kayak gitu-gitu aja kalimatnya. Ini ada apa nih sebenarnya kayak ginian. Aku takut, akhirnya saya telepon orang tuanya dia dong buat kita ngabarin. Saya bilang, Bu maaf tolong dong, ini si Mega kayak gini, kenapa kayak gini-gini. Si ibu kan malah jadi marah-marah sama kita juga, kok bisa kayak gini, kan selama ini kalian kerja bareng, tidur bareng kayak gitu-gituan. Di toko pun juga bareng kan, masa ya nyampe anak saya sampai kayak gini kalian gak tahu kayak gitu. Kita gak tahu Bu, pokoknya semenjak kita nyari tahu ada apa di toko yang kayak begini, dia kayak gini. Tadinya masih baik-baik aja gitu kan, cuman kayak cuman ngaung-ngaung doang, kayak nangis, kayak gitu-gitu aja. Nah, tapi pas kejadian yang ini dia malah kayak apaan tahu, nyakar-nyakarin rambut sampai rontok, muka diri sobek-sobek, dicak gitu-gituan kan, badan juga sampai kayak gini-ginian. Ini gimana jadinya, nubang gitu kan. Ya udah Bu, kalau emang misalkan kayak gini, tolong dibawa pulang aja, aku bilang gitu kan. Udah dibawa pulang aja, nanti saya yang bilang sama bos, aku bilang gitu. Kalau Mega nanti mau ibu bawa ke rumah sakit atau kayak gimana itu terserah ibu, nanti kalau ada apa-apa dan kayak gimana tinggal saya bilang sama bos. Akhirnya dibawa pulang, udah lama ini udah aku istirahat tuh, masih sambil nunggu temen nih belum balik. Si Dedi nih belum balik kayak gitu. Ini anak nyampe jam segini juga belum balik juga nih, kemana itu dia ya, ngomong gitu kan. Waduh, udah ditelepon, udah di inian kan WhatsApp kayak gimana tuh, itu masih checklist 1 terus gitu, nggak ada kabar sama sekali. Nyampe saya pun telepon bos gimana nih, tadi si Dedi kan nyamperin ke sana tuh. Kemana? Ke toko. Saya nggak di toko, kata dia. Saya ada di rumah, dari tadi pun saya juga di rumah. Toko dari tadi pun juga saya tutup, saya kunci, nggak ada di sana, digituin. Tapi serius ngomong gitu. Tapi kan si Dedi itu sama yang lain juga ada kunci cadangan Pak, ngomong gitu. Ya, tapi saya nggak ke sana, nggak ada, saya juga nggak tahu. Ya, bener nih Pak, dia bilang gitu, nggak ada, benar. Karena memang nih dari tadi belum balik nih. Dia bilang mau ke sana, nggak ada, kata dia gitu. Saya juga nggak tahu deh ada apa nggak di sana. Kalau emang kamu mau tahu ada di apa nggak, datang aja ke sana. Sampai digituin tuh sama bos. Udah deh, besok aja deh sekalian gue kerja, aku bilang gitu kan, capek. Mungkin dia memang kemana atau nginep di rumah teman yang lain yang ada di sini gitu kan. Saya istirahat, nungguin udah menjelang besok pagi nih kita mulai mau kerja. Aku datang, toko emang masih di posisi tutup, belum kebuka gitu kan. Nah ini anak-anak gimana nih, si Dedi belum ini juga gitu kan. Saya telepon bos ini toko mau dibuka, dia bilang gitu kan. Ya udah, kamu mau kerja cuman berduaan doang, kata dia gitu. Cuman berduaan doang nih mau kerja, kata gitu. Berdua. Ya terus yang lain gimana? Ya udah, tungguin aja. Kalian juga ketemu, gitu kan. Nanti juga ada, kata dia gitu. Udah buka-buka aja. Kita buka, kita beberes, kita rapi-rapi yang kayak gimana kayak apa gituan. Bos pun juga ada di tempat.
Datang tuh bos ada di tempat, bener-bener ada di tempat, bilang ya udah kalian kalau emang kayak gini naik turun aja gitu kan, bantuin yang anak laki juga ya ini kan, karena kan kalian cuma berdua nih, jadi main bantu-bantuan aja deh gitu kan, buat iniin barang. Kalau emang nggak bisa nanti minta tolong sama ada nih orang yang ada di luar gitu kan, tetangga gitu, buat nanti bisa kasih uang rokok lah buat bantu-bantu ngangkat barang dari atas ke bawah kayak gitu-gituan aja. Saya saya ngomong sama bos, ya udah pak saya mau ke atas, tapi tolong dong pak bapak juga coba lihat dong ke atas gitu kan, takutnya ada barang-barang apa yang kayak gimana, takut ada yang kurang. Saya juga mau ngasih tahu ada barang elektronik yang udah jelek nih yang kudu diganti, saya bilang gitu sama si bos. Oh ya udah ayo, padahal sebenarnya nggak ada, saya cuman mancing dia buat naik ke atas, saya buat pengen nyari tahu teman saya ini yang udah dari itu tuh nggak balik. Dilihat di atas ke sana, saya bilang tahan dulu, kayaknya kayak nyium bau-bau yang nggak enak di samping pak, aku bilang. Di mana? Dia bilang gitu. Itu di ruangan yang ini, dia bilang kayak gitu kan. Ruangan mana? Bukan, itu di ruangan yang barang-barang kecil, barang-barang elektronik yang kecil. Itu buka apa kayak bau-bau apa gitu kan, karena kan memang pintu kita buka semua tuh kalau itu, jadi aroma-aroma kayak bau yang apa sih, apek, debu apa gimana, kalau misalkan belum dibersihin kan keluar tuh, benar-benar keluar kayak gituan. Kita masuk ke dalam, itu tuh bau mau inian banget, bau bangke, bau bangke gitu, memang kecampur sama binatang, ada yang mati deh gitu, kayak tikus ada yang mati 1-2 gitu kayak gituan. Cuman kita nyari lagi ke belakang nih, tempat yang paling ujung yang nggak dibolehin sama bosnya nyampe ujung, itu kecium banget baunya makin mangsreng ke situ. Udah pak kayaknya barangnya yang sebelah sana, aku bilang gitu aja tuh, itu paling ujung barangnya yang jelek itu tuh pak yang harus diganti, aku bilang gitu sama bos kan. Dia ikut maju ke sana, pas dia ngeliat, tar dulu deh pak, bapak nyium nggak ini kayaknya, coba deh tuh bau banget nih gitu kan. Enggak, kamunya aja kali belum mandi gitu kan. Enggak pak, ini bau bener pak, saya nggak lagi bercanda, saya bener. Cium deh pak, coba ini bau apa gitu. Nyium, ini kayak bau bangkai apa sih, binatang, bangkai binatang kayak tikus gitu nama dia. Aku pun ngendus gitu kan, aku bilang iya sih emang bau bangkai tikus, tapi ini baunya lebih dari bangkai tikus, aku bilang. Loh, aku gitu, coba deh, dia bilang gitu kan, coba kali ada yang nyelip kali di situ bangkai tikus apa gimana, udah dibersihin aja, kata gitu kan. Kita nyari benar ke ujung, si bos ngeliat ke pojok duluan, ke tembok yang dibilang nggak boleh disamperin. Nyampe sana, si bos cuman lihat sambil kayak melotot dan langsung lari ke lorong itu, dan udah nggak kelihatan lagi. Sama kayak kejadian yang awal. Lari gitu kan, bener-bener ngilang gitu kan, bener-bener nggak kelihatan. Kita jadi penasaran di situ tuh, dari inian kan, pas kita lihat dari ini tuh, di sini nih baunya nih, aku bilang sama teman kan, coba kita lihat dulu yuk, udah nggak usah ngurusin beres-beres ini deh. Dia aja kabur ke situ tuh, ke ruangan itu, ngapain bang gitu kan. Aku masuk, aku lihat bener-bener dari situ. Pas kita mau masuk, itu kayak ular gede kayak gituan, bener-bener yang kakinya kayak melatah keluar kaki, itu bener-bener kepala manusia, lidah ngejulur kayak gituan, bener-bener ngejulur gituan, ininya melotot kayak gitu, kayak bener-bener kelaparan, udah mulutnya tuh mangap gitu kan, udah mau mangap ini gitu kan. Temen narik tuh, untungnya temen tarik. Kayak apa tuh dia mau nyamperin ke sini kata gitu kan, ada apa nih kayak gini-ginian kayak gitu. Ya tapi si bos kemana? Kok nggak kelihatan? Kayak gitu. Kok si bos nggak ada di sini, nggak kelihatan, kemana dia? Bang gitu kan. Gak lama inian saya emang dikasih tahu sama nenek gitu kan dulu di rumah. Coba baca ini kalau memang ngelihat yang macam-macam. Udah inian, akhirnya baca surat-surat itu dan dilihat lagi, sambil tenang tuh, bener-bener tenang udah dibaca-bacain, masuk ke dalam pelan-pelan. Lama-lama dia mundur, itu binatang yang melatah itu tuh, yang kepala manusia itu akhirnya tuh mundur. Saya pun makin maju gitu kan, sama temen di belakang juga gitu kan, kita maju, benar-benar masuk ke dalam sampai sana. Itu benar-benar tembusan. Ada tembusan ke ruangan sebelah, yang benar-benar yang ruangan yang tadi saya bilang gak boleh dimasukin orang.
kecuali bos yang ada menyan itu. Pas dilihat di situ, itu tuh bener-bener kepala manusianya, bener kepala manusia itu wajahnya berubah. Wajahnya berubah sama muka bos itu. Muka bos itu bener-bener berubah, bener-bener langsung mukanya muka si bos ngomong gitu. Waduh, itu bener nggak sih? Udah begitu. Dilihat lagi tuh, kita jelas lagi gitu. Sambil saya masih baca-baca kayak gitu-gitu, kayak surat-surat kayak kursi kayak apa gitu. Pas maju lagi, maju, itu kayak lagi digigit-gigitin, tapi si kepala bos itu tuh lagi digigit-gigitin sama binatang yang lain. Sama binatang yang lain gitu kan, digigit-gigitin gitu. Dia tuh malah yang abis dia yang abis. Badannya itu benar-benar abis digigitin. Badan dia tuh berubah emang kayak ular. Cuman kepalanya ini benar-benar wajah itu wajah si bos. Dia benar-benar gigitin sama binatang yang satunya yang bentuknya juga sama kayak gitu. Dia kepala manusia yang wajahnya tuh lebih serem. Bener-bener yang taring gitu tuh udah lebih ini banget. Parah banget deh pokoknya kayak gituan ya. Makanya pas sama temen, waduh ini kayaknya udah gak beres yang kayak begini-ginian nih. Coba terus masih bacain aja tuh surat-surat itu, terus aja biarin gue yang bakalan maju terus nyampe sana. Ini kayaknya bau udah kayak ginian. Akhirnya lama-lama kita baca terus itu, kita tenangin sambil ini akhirnya hilang sama si muka bos itu. Dua binatang itu tuh benar-benar hilang. Sampai udah tenang, udah nggak ada suara apapun yang kayak apa, tapi bau bangke itu masih kecium. Pas dilihat lagi di sana, ternyata itu ada temen aku yang emang yang nasibnya sama kayak Arif. Si Denny tadi. Si Dedi itu. Itu bener-bener sama nasibnya. Cuman kalau dia lebih parah, tangan kirinya itu udah nggak ada, udah putus. Kaki dari dengkul itu tuh keluar inian banget, tulang itu kelihatan. Tulang apa itu bener-bener inian banget. Bukan yang cuma dicakar-cakar kayak model Arif kayak yang kemarin. Kalau ini bener-bener udah kayak kita makan ayam deh gitu. Kayak makan ayam, tinggalin nyisain tulangnya doang kayak gitu. Itu doang tuh, makanya gitu langsung kaget kan ngelihat, ya Allah. Ini anak kemarin dibilang katanya mau ini gitu. Mau nyamperin ke toko. Tapi bos bilang nggak tahu kayak gitu. Nah, diiniin sama si bos sama temen, wah ini mah udah nggak beres nih toko kayak gini nih, udah nggak bener-bener nggak beres, bisa-bisa kita juga kena, kata temen gitu kan. Nah temen aku ini bilang, ingat tuh si Mega aja nyampe histeris kayak gitu, nyampe ke orang gila, nyakarin sendiri, ngejunggut rambut kayak apa. Inget nggak kayak gitu, ituin sama teman. Iya sih, terus gimana dong? Kita mau kayak gini terus kayak gitu, kita mau di sini terus kayak ini. Kita aja belum ketemu sama bos, kita harus bilang sebenarnya ini mau apa ada apa di sini, mau ada apa kayak gitu-gituan. Nggak dari lama itu kita turun ke bawah, kita minta tolong sama warga di bawah buat minta tolong keluarin temen kita ini nih. Pak tolong dong pak gitu kan, di atas ada mayat, kita baru ketemu yang udah lama kayak dimakan sama binatang gitu. Si bapak ini cuman ketawa, berdua bapak ini ketawa, ada lagi nih gitu, baru kedengeran lagi nih kayak gini, kata si bapak dua ini. Maksudnya apa pak? Udah nanti bapak kasih tahu di mana mayatnya, ada di atas pak, bang itu di samping ruangan ruangan elektronik yang kedua. Dimasukin sama si bapak, akhirnya dibawa keluar, dilihat sama dia. Teman yang satunya itu si bapak itu tuh lihat, bahaya nih kayak begini kalau ini masih dibuka mulu. Dia kalau dilarang suruh tutup nggak pernah mau, pasti marah. Pasti selalu dikasih uang tutup mulut kayak gitu. Tutup mulut gimana maksudnya pak? Tolong dong pak ceritain sebenarnya di toko ini itu ada apa. Iya neng, sebenarnya kalau neng mau tahu gitu kan, tapi si bos ini ada nggak di sini, ada nggak gitu. Saya takutnya nanti kena omelan apa gimana kayak gitu.
Justru saya tadi sebelum saya ngasih tahu Bapak di sini, itu bos ada di ruangan atas, tapi dia dengan badannya itu bukan badan manusia. Justru cuman kepalanya doang. Mukanya doang, badannya badan ular, Pak. Aku bilang gitu. Mulai dah. Kalau yang kayak begini nih, udah nggak beres, Neng. Mendingan kabur, katanya gitu. Kabur gimana maksudnya, Pak? Udah, maksudnya nggak boleh kerja di sini lagi. Tutup aja. Ini bisa-bisa bukan orang yang kerja di sini doang. Warga yang ada di sini pun kalau cuma numpang lewat aja bakalan habis. Kayak gitu. Habis dimakan, aku bilang gitu. Emang di dalam ada apa, Pak? Memang ada satu ruangan itu memang ada yang nggak dibolehin, sama bos itu kita masuk. Nah, itu ruangan, Neng, itu buat orang-orang tumbal, digituin kan? Tumbal, ya dia itu muja ular kepala manusia. Tapi nyampe kalau dia nggak ngwujudin itu makanan, bener-bener nggak dikasih lagi tuh mayat-mayat, isi mayat apa siapa itu pun nggak dikasih. Dia yang bakal berubah sendiri kayak gitu, dia yang bakal dimakan sama itu. Temen langsung kaget kayak gitu kan. Tuh, yang tadi kita lihat si bos lagi dimakan kan, lagi digigit-gigitin, dia bilang gitu. Nah, Neng, itu dia udah kehabisan buat ngasih tumbal, makanya dia sendiri yang dimakan. Udah, Neng, ini mendingan langsung dibilang ke polisi gitu kan, ditutup, bener-bener ditutup aja. Dan kasih tahu sama polisi kalau di dalam itu ada kayak sesajen yang macam-macam kayak tumbal kayak gini, untuk langsung dibersihin. Karena memang setiap kalau lagi Neng dulu belum di sini, ini sebenarnya ada gitu. Ada orang yang kerja di sini sebelum kalian yang pada muda ini nih digituin. Itu pada banyak bener-bener pada meninggal. Kejadiannya pun sama yang Neng lihat. Temen Neng itu ada di dalam, tiba-tiba nggak balik gitu. Ada di sini, tiba-tiba nggak balik kayak gitu. Wah, bener, Pak, kalau bilang gitu. Iya. Kalau misalkan Neng masih nggak percaya, lihat aja di ujung, pasti masih ada itu ular kepala manusianya, karena dia masih nyari. Makanya buru-buru nih langsung. Ini ada air sajen ininya sama lilin ini, lemparin ke dia langsung. Bener-bener itu lilin sundut langsung ke dia, itu bakalan pergi. Akhirnya sama temen dilempar tuh, bener-bener dilempar sama tuh lilin, bener-bener disundutin ke dia, hilang, nggak ada lagi tuh, bener-bener udah hawa tuh yang tadinya panas, merinding kayak apa, itu langsung adem, udah beda lagi deh kayak gitu. Pas ke inian temen nih, udah dibersihin apa inian, si bapak-bapak ini bilang, Neng mendingan langsung pulang. Soalnya itu masih ada yang ngikut dari belakang. Karena kalian itu kayaknya udah dikasih apa sih, kayak tempel-tempelan apa sebelum apa sama si bos, buat kalian tuh masih nyaman di sini, nggak bakalan kenapa-napa apa gimana di sini kayak gitu. Tempelan apa, Pak? Kalau bisa Bapak tolong copotin deh, aku bilang gitu. Tolong copotin biar kita bisa pada aman balik pulang ke rumah. Ya udah, Neng, bentar kan gitu. Ini di belakang kalian, badan kalian itu tuh kayak ada di tempelin pakai tangan, sama si bos itu kayak dibaca-bacain doang. Itu. Ini kayaknya nanti bakalan abis ini tuh Neng, abis ini temen Neng, kayak gitu yang bakalan gak ada. Digituin. Si bapak ini mungkin punya kayak ini ya, ilmu gituan gitu, kelihatan. Abis temen saya yang meninggal ini nih, nanti bakalan saya yang meninggal, nanti teman saya yang satu yang bakal meninggal kayak gitu, buat jadi tumbal di situ tuh. Makanya benar-benar udah akhirnya kita pulang, nyampe kita pun ngabarin ke temen juga kan, ngasih tahu ke Mega untuk bilang udah kita nggak usah kerja lagi di sini gitu kan, karena si bos juga udah nggak ada sama sekali di tempat, udah ngilang kayak gitu. Toko pun juga udah aku tutup, udah rapetin gitu kan, sampai aku udah lapor polisi sama kejadian kayak gini. Udah takut banget deh bener-bener kayak gitu kan, udah nggak berani bener-bener ada di situ. Telepon ke mamahnya bilang Mega udah ada di rumah sakit jiwa, gitu kan. Di rumah sakit jiwa ini bener-bener dia tuh masih teriak-teriak katanya, masih histeris yang kayak orang masih mengaung kayak apa gituan. Belum kondusif banget ya. Bener-bener nyampe udah ini deh, nyampe kayak
waktu tahun berapa gitu kan, karena kan memang saya masih suka pulang balik ke Tasik tuh kayak gituan. Saya ngabarin atau nanya dia pun gitu, nyampe ini pun masih kayak gitu. Dia masih kayak orang sekarang, bukan kayak orang ketakutan, tapi kayak orang yang nggak sadar diri deh, suka kayak orang bengong, ngelamun sendiri, kayak mau makan aja tuh harus disuapin, mandi dimandiin kayak gitu-gitu. Nggak, bener-bener udah nggak sadarin diri, kayak orang yang udah nggak sadar, kayak orang itu banget gitu. Aku tuh beneran makanya takut banget Tuhan. Oke. Nah, berarti ini kan boleh dibilang kasusnya kasus pembunuhan ya, Ya pembunuhan dari ini dong, tumbal. dari tumbal, betul. Tumbal, iya. Nah, tapi kan kita kalau ngelihat kasus ini apa ya? Kalau untuk jajaran pihak kepolisian pasti melihatnya dengan logika ya. Iya. Nggak melihat ini dengan mistisnya atau gimana, karena di sini udah ada korban gitu. Masih kelihatan. Berarti kalau ngelihat atau kalau mendengarkan cerita dari Kak Ara ini kan di sini tidak diceritakan bahwa polisi itu mengusut tuntas atau gimananya kan enggak ya. Enggak. Jadi hanya sebatas kayak kejadian mistis, tapi seolah-olah si dua orang korban ini kayak biasa aja gitu. Maksudnya kayak mati atau meninggalnya ini nggak wajar. Ya nggak wajar dan nggak diusut tuntas gitu sama keluarga atau sama pihak kepolisiannya. Enggak, di rumah pun juga enggak. Di rumah pun juga langsung udah dibersihin aja kayak gitu-gitu doang. Karena kan udah kayak tangannya itu kan, terus si Arif tadi udah sobek gitu. Nah gitu. Iya, tapi dari keluarga mungkin karena masih percaya kayak begituan aja sih. Kayak gitu. Jadinya udahlah, mendingan langsung dibersihin sama dibaca-bacain yang kayak apa gimana gitu-gitu aja dari keluarga. Saya pun emang nawarin sebenarnya kayak ke keluarga si Arif itu atau keluarga saya si Dedi ini untuk kabarin untuk ke polisi untuk diusut lagi dulu aja apa gimana kayak gitu-gituan. Nah, waktu si Arif yang pertama nih, kasus pertama si Arif kan ya korban ya. Saya pikir itu setelah terjadi adanya korban itu bakalan ada diusut tuntas sama polisi. Ternyata si bosnya ini malah masih menjalankan aktivitasnya sebagai seorang bos. Masih. Saya pikir dia udah ditangkap atau gimana gitu karena telah melakukan pembunuhan kayak gitu. Jadi di sini nggak ada diusut tuntas siapa yang membunuh si Arif atau apa. Kalau kita mendengarkan kalau misalkan oleh setan gitu, apakah akan dipercaya? Iya kan, ada yang percaya, ada yang enggak kalau gitu. Tapi kan mustahil ya Kak Araya kalau misalkan dia sampai dibunuh sama iblis atau setan, bahkan si setan ini sampai menggerogoti atau memakan bagian-bagian tubuhnya. Kayak tadi ada sesajen berupa kayak usus, ginjal gitu. Berarti kan ada dalang di balik ini semua yang melakukan gitu. Ya, tapi emang bener-bener enggak sama keluarganya itu emang enggak. Udah ngelihat dari di sana ini kita pun kasih tahu. Kita kasih tahu kalau di sana itu kita nemu sajen kayak gitu. Sampai temen ada yang kayak histeris ketakutan, dia selalu bicara seperti orang yang minta makanan gitu, lapar kayak gitu aja. Jadinya sama keluarganya Arif cuman ini mah udah nggak beres, bukan dari orang yang inian. Tapi ini kayaknya bener-bener udah dari mistis bener-bener kayak gituan. Jadi dari keluarga kalau ke polisi pun juga nggak bakalan jelas, pasti bakalan dibilangnya mana kok ininya gitu loh, penjahatnya tuh mana gitu kan, nggak ada di tempat gitu. Bosnya dong. Iya, tapi emang nggak bakal inian gitu, karena dia kan memang nggak kelihatan, dia tiba-tiba langsung pergi gitu, nggak diiniin. Dan sekarang bosnya ini gimana? Bosnya emang udah nggak ada. Dari yang kejadian yang tadi aku cerita itu, dia yang tiba-tiba jadi berubah kepalanya itu dia, badannya itu ular. Udah dari situ memang udah nggak ada sama sekali. Toko itunya pun juga udah tutup. Nyampe sekarang ini pun emang udah dihancurin. Sekarang udah jadi bangunan rumah makan apa gitu. Oh, itu tahun berapa?
Itu 2014 waktu itu. 2014. Nyampe 2015 apa 16 kayak gitu deh. Dulu lagi masih kerja di sana kayak gitu. Oke. Ya, menjawab pertanyaan dari penonton nih Kak yang saya takutkan ya. Karena ini melibatkan dua nyawa gitu. Nanti gimana kalau misalkan penonton, oh ini apakah nggak diusut tuntas sama polisi? Apakah ini kasus pembunuhan ini kok beritanya nggak ada di TV atau di media sosial gitu? Yang saya takutkan ya, soalnya ini kan ke arah menceritakan bahwa korbannya ini dua orang, dan ini adalah manusia gitu, dan tidak mungkin kalau ini tidak didengar orang ramai atau beritanya ini nggak tersebar gitu loh Kak. Nah, menjawab itu semua nanti gimana? Bisa dipertanggungjawabkan nggak dengan kejadian ini gitu loh Kak? Maksudnya? Ya gimana ya, memang dari keluarganya pun juga seperti itu. Aku pun juga gimana, jadinya mau jelasin kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau kayak gimana pun, karena memang dari keluarga udah percaya yang seperti itu. Polisi juga udah gak main-mainan polisi deh gitu. Kalau polisi pasti ujungannya udah dibersihin untuk nyari tahu atau dibuka atau gimana, kenapa itu isi tubuhnya nggak ada atau yang kayak gimana, itu pasti tetap aja. Mendingan udahlah sama keluarga, masihnya nggak usah pakai polisian Neng, kata gitu. Udah kita langsung bersihin aja dia kayak apa. Sampai lagi keluarga juga udah tahu kalau di tempat kerja kita tuh yang tadi saya bilang udah ada sajen kayak gitu. Nyampe ada suara-suara yang dibilang ngaungan, cerita yang dibilang yang teriak-teriak kayak gitu untuk lapar, itu aja. Jadinya keluarga percaya di situ. Ini udah nggak beres. Akhirnya bener, nyampe udah diceritain, udah kita bener kejadian, sampai kita udah selesai nggak kerja di sana pun, nyampe ngeliat korban terakhir pun kayak gini sama, udah bener. Makanya kan dibilang sama keluarga yang dulu yang meninggal pertama teman saya, nggak perlu pakai polisi kan Neng. Jadi pasti ada yang nggak beres dengan mistis gitu. Kalau gitu ke arah ya. Saya cuma saya cuma mau meluruskan ke penonton aja nantinya gitu. Takutnya yang ditakutkan ya itu tadi seperti apa yang saya bilang. Karena ini adalah nyawa manusia ya. Karena organ tubuhnya nggak ada ya. Tapi di sini juga kan diceritakan kayak menceritakan nyawa manusia ini kayak biasa aja gitu loh Kak. Jadi nggak kayak apa ya. Tapi ini ke arah bertanggung jawab ya atas cerita ini ya sepenuhnya ya. Iya siap. Jadi kita tidak mau apa ya, maksudnya saya juga nggak mau terlibat gitu dengan cerita ini, benar atau tidaknya gitu. Tapi ini menurut versi Kak Ara ini benar ya yang dialami langsung oleh Kak Ara ya. Oke kalau gitu Kak Ara. Berarti lingkungan di sana mungkin tidak mau melibatkan pihak kepolisian mungkin ya. Iya, biar nggak ramai lah. Biar nggak ramai mungkin ya. Gitu. Oke, dari sini ada yang perlu disampaikan lagi ke arah ceritanya atau pesan-pesannya ke penonton di rumah? Ya mungkin buat hati-hati aja deh kalau di setiap mau kerja dimanapun harus hati-hati aja gitu aja deh. Buat nanti dilihat-lihat dulu kayak apa di sana, nyaman atau tidaknya kayak apa. Oke, kalau gitu Kara. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Ara. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ara, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Seperti yang saya bilang tadi ya Kak Ara. Iya. Karena ini nyawa itu tadi ya. Iya, mungkin nanti bisa Kak Ara jawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton ya. Iya. Oke. Sampai jumpa.